jaga baik-baik hati kita untuk kita bikin keputusan, saya mau pakai ini aja. Padahal kita bisa lebih rapi, lebih bagus lagi. Kalau tidak sempat mandi, tidak sempat sisiran, apa boleh buat? Saya pernah masuk ibadah, saya lupa sisiran. Rambutnya sudah lari ke sana kemari. Itu sebabnya cepat dia hilang. Yang kemudian menghormati, sikap hormat kepada Tuhan adalah menghargai ibadah. Hargai ibadah. Saudara kemana, kalau memang terpaksa harus kemana, berusaha cari waktu untuk ibadah. Asal jangan ibadah di gereja setan. Ada gereja setan kan? Cari tempat ibadah. Tiap hari Minggu berjuang. Saya beberapa kali sudah umumkan. Setiap kali perjamuan kudus berusaha tidak pergi. Berusaha kalau memang boleh, bisa ditunda, tunda. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Supaya kita Tuhan hitung sebagai orang, sebagai umat Tuhan yang tahu menghormati Tuhan. Nah, itu berikut. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Firman Tuhan bilang dipandang rendah oleh Tuhan. Coba lihat terjemahannya itu berikut. Dipandang rendah oleh Tuhan artinya begini. Yang pertama punya arti dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama, dibinasakan oleh Tuhan. Saya baca penjelasan, dibinasakan, bisa dibinasakan kesehatannya, bisa dibinasakan usahanya, bisa dibinasakan itu janji Tuhan yang indah buat dia, Tuhan batalkan, dibinasakan. Kalau janji itu mulai terjadi, batal, dihancurkan. Terjemahan berikutnya, bahasa Indonesia sehari-hari, dihina atau dipandang rendah oleh Tuhan artinya dihina oleh Tuhan. Tuhan anggap kita hina ketika kita tidak tahu menghormati Tuhan. Berikut. Terjemahan sederhana Indonesia dia pakai kata dikutuk Tuhan. Ini kata yang tidak enak. Tidak ada kita yang mau dikutuk Tuhan. Jadi hormati Tuhan, hormati ibadah, maka kita terhindar dari dipandang rendah oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan, dihina oleh Tuhan, dikutuk Tuhan. Tidak enak. Kalau saudara baca terjemahan ini, saya percaya terjemahan ini adalah terjemahan yang bertanggung jawab untuk kita lihat perbandingannya. Kita jaga hidup kita, jangan sampai kita jadi orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan dibinasakan, dihina, dikutuk. Bukan berkat yang turun. Kita harapkan berkat, tapi kutuk yang turun. Jangan mau. Tetapi kita mau latih untuk menjadi orang yang menghormati Tuhan. Memang itu perlu iman yang teguh untuk memiliki hati dan sikap yang menghormati Tuhan. Banyak kali kan kita begitu, remehkan aja. Tidak apa-apa, gampang. Saudara, kalau tidak terpaksa, jangan buka WA waktu ibadah. Konsentrasikan dengan Tuhan. Bukan 2 hari 2 malam kita ibadah. Kita ibadah 2 jam paling banyak. Nah, lanjut. Kita lihat 2 hal. Yang pertama, menghargai hari untuk beribadah dan menghargai tempat kudus, tempat di mana umat Tuhan berkumpul. Nah, coba lihat ayat yang berikut ini. Imamat 26 ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Ini hari untuk beribadah. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Hormati katanya. Menghormati tempat kudus Tuhan.
menghormati hari-hari ibadah. Rupanya dia bilang di situ memelihara hari-hari Sabatku, hari ibadah. Ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, jadi berpegang pada perintah dan melakukan perintah Tuhan, itu cara kita menghormati Tuhan. Ayat 4 katakan, baca sama-sama ya, karena ini janji. Bukan saya yang berjanji. 1, 2, 3 masih terbaca. Ayat 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Saudara, mungkin ada banyak yang tidak bertani, tetapi maksudnya Tuhan datangkan hasil. Apa yang saudara kerjakan, saudara dan saya kerjakan, Tuhan datangkan hasil. Hasil pada waktunya. Tuhan atur semua pada waktunya. Kalau waktunya Tuhan itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan atur katanya, kalau kamu menghormati Tuhan, hormati hari untuk ibadah, hormati tempat untuk ibadah waktu kita datang beribadah. Hormati tempat ibadah. Bukankah tubuhmu adalah tempat roh Tuhan, tempat ibadah? Itu tubuh kita atau tempat kita kumpul seperti ini. Hormati. Nah, hampir saya beri ilustrasi yang satu contoh cerita yang sudah masa lalu, tidak jadi. Pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini ada upah dari Tuhan. Upah. Sikap hormat kita, keputusan kita untuk menghormati Tuhan, itu ada upahnya. Berikut. Ya, kita lihat ini. Sikap hormat datang beribadah. Lukas 18 ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Nah, seperti kita sekarang bukan cuma 2 orang untuk berdoa, ya kan? Berdoa. 2 orang datang ke bait Allah berdoa. Tujuannya sama, berdoa, tapi sikapnya berbeda. Yang seorang adalah Farisi. Farisi ini adalah orang yang sangat tahu dan tekun mempelajari firman Tuhan. Dan yang lain pemungut cukai, orang berdosa. Pemungut cukai itu sungguh-sungguh dihitung sebagai orang najis, orang berdosa di masa pelayanan Tuhan Yesus, di masa Tuhan Yesus ada, dan setelahnya dan sebelumnya itu pemungut cukai sudah terkenal sebagai orang berdosa yang memanipulasi uang. Rupanya dari dulu orang yang kerja di bea cukai atau di pajak itu banyak yang tidak jujur. Hari ini di Indonesia semua jujur. Semua jujur kelihatannya. Tapi sudah banyak keluhan orang mengenai orang yang ada di pajak dan di bea cukai. Jadi syukur di sini tidak ada yang kerja di bea cukai dan pajak. Saudara tahu permainannya, itu yang baru kita bisa dengar, belum yang terselubung. Jadi pemungut cukai itu sungguh-sungguh dihitung sebagai orang berdosa, orang najis. Dua-dua masuk bait Allah. Farisi yang tahu firman Tuhan, yang pelajari firman Tuhan, dan yang pemungut cukai, orang berdosa, yang tukang tipu, tukang peras, masuk berdoa. Kita mau lihat sikap mereka berikut. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya.
di dalam hati. Nggak ngomong. Di dalam hati orang Farisi berdoa begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur bagus apa tidak? Bagus. Hebat orang Farisi. Aku mengucap syukur. Dia tahu urutannya. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Wah, mulai mengerikan ini. Aku tidak seperti Pak Aris, tidak seperti Yanto. Aku tidak seperti Bapak siapa. Oh, segala macam dia mulai sebut mungkin. Karena disebut cuma mereka berdua yang masuk, pasti ada lain. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Berarti dia hebat sendiri, bagus sendiri. Hati-hati merasa bagus sendiri. Hati-hati merasa bagus sendiri. Dia bilang tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Bagus kan, bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan tukang bersina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Waduh. Ini mengerikan. Kita berdoa, oh Tuhan terima kasih. Saya tidak seperti Bapak Aris. Jangan bandingkan hidup saudara dan saya ketika di hadapan Tuhan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Minta Tuhan selidiki saya. Beritahu saya siapa saya sebenarnya. Nggak usah bilang tidak seperti orang-orang lain. Dan tidak seperti pemungut cukai ini. Ini caranya tidak menghormati Tuhan. Tapi tidak kelihatan. Cuma dalam hati kan. Ini berbahaya. Kalau saudara punya sikap angkat kaki di waktu ibadah. Mungkin saya tegur selesai itu. Jangan angkat kaki. Kecuali nggaruk. Ya kan? Kaki diangkat garuk. Ini kaki diangkat terus begini. Tapi ini sopan. Ya Allah, aku bersyukur aku tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti ini. Wih, dia sebut semua. Bawa diri kita di hadapan Tuhan. Gak usah bandingkan dengan orang lain. Amin. Kalau saudara ada yang langsung sebut ini, pasti ini nyombong. Iya kan? Belum cukup dia sombong seperti itu. Lihat ini. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis. Ya kan? Berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Setia kasih perpuluhan. Kurang apa? Tapi kurang ajar rupanya dia. Kelihatannya bagus. Karena dia itu di dalam hati. Ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Mari kita bandingkan dengan yang orang berdosa ini. 1, berikut. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri. Dalam hatinya begini. Ya Allah, terus berikut. Ini sudah tadi. Ya. Membanggakan diri. Kemudian kita lihat pemungut cukai. Lain lagi dia. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Rupanya orang Farisi itu biasanya dekat altar itu, atau kalau ibadah mungkin dia dekat-dekat dengan ruang kudus. Lebih mantap. Tapi orang Farisi dia berdiri mungkin di tempat Yabes itu, berdiri di situ.
Katanya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Rupanya orang Farisi tadi itu, dia menengadah. Ya Allah, aku mengucap sambil dia memandang Tuhan. Dia pikir dengan dia lihat begini, Tuhan langsung dengar dan perhatikan dan jawab doanya. Tapi ini orang pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri. Maksudnya begini, Tuhan, saya nyesal sudah banyak memeras orang. Saya sudah banyak pakai uang yang haram. Uang haram saya pakai, uang pajak. Korupsi buat orang di keuangan rupanya biasa. Di penjara, namanya di penjara. Dia bisa nonton bola di Bali. Bukan main. Heran itu, berapa banyak tahun lalu, mengerikan. Tapi ini pemungut cukai, dia bilang ini memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mungkin dia mulai ingat semua yang dia bikin, dosanya. Coba berikut. Ayat 14 Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu atau si Farisi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tentunya kita pilih pulang dari tempat ini, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan hitung kita sebagai orang yang tahu menghormati Tuhan. Kadang-kadang orang nilai kita tidak layak. Dan kadang-kadang kita terjebak untuk menilai bahwa kita baik. Kita yang terbaik. Tidak sama seperti orang lain. Kepalsuan. Hari-hari ini di gereja banyak orang pakai topeng. Dari anggota gereja sampai pendeta. Pakai topeng. Sama dengan ini orang Farisi. Dia mungkin pakai jubah perlengkapan berdoa. Kalau orang Yahudi begitu. Perlengkapan doa. Mantap. Berdiri, anggun. Menengadah. Tapi hatinya di penilaian Tuhan itu busuk. Tidak menghormati Tuhan, membanggakan diri. Wih, mengerikan ini. Yang menghormati Tuhan justru yang pemungut cukai. Dia mukul diri. Oh Tuhan, saya orang berdosa. Kasihanilah aku. Dia tahu tidak pantas. Tidak ada di antara saudara dan saya yang pantas layak untuk terima pengampunan dosa. Kita cuma dilayakkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kita tidak bisa bayar pengampunan dosa pakai perpuluhan. Kiranya kita datang ke tempat ibadah seperti pemungut cukai ini. Tidak ada yang kita banggakan. Dan kita bilang, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus bikin penilaian. Pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Terhindar dari kutuk, dari kebinasaan. Tadi kita sudah lihat arti dari orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, aku tidak hormati. Aku hinakan. Itu dibinasakan. Saudara, ini pemungut cukai, dia pulang ke rumah dengan dibenarkan oleh Allah.
Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur begitu. Berbahagia orang yang dosanya diampuni, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Sejauh timur dari barat, kita ingat nyanyian itu. Itu yang Tuhan buat. Tetapi orang lain, orang Farisi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Berikut, baca sama-sama kalimat terakhir di ayat 14. 1, 2, 3. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, anda ada gunanya, anda ada untungnya meninggikan diri. 2 minggu lalu saya khotbah soal sesuatu yang merugikan, tetapi kita senang untuk melakukannya, yaitu nyombong. Ya kan? Nyombong memang enak. Tapi merugikan. Allah melawan orang sombong. Allah merendahkan, direndahkan katanya. Orang yang meninggikan diri direndahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika orang menghormati Tuhan dengan cara merendahkan diri dalam ketika dia beribadah. Orang pemungut cukai ini, dia tahu hormati Tuhan, hormati tempat dia beribadah. Dia hormat. Itu sebabnya dikatakan dia tidak berani menengadah. Mungkin dia tunduk. Itu sebabnya kita kebanyakan waktu doa, kita bilang mari kita tundukkan kepala. Kan tidak mungkin saudara doa begini, kaki satu diangkat. Ya Tuhan, saya sakit hati satu waktu, ada senior saya, sekarang dia sudah mati, sudah meninggal. Saya tidak tahu dia kembali ke Tuhan atau kembali kemana. Tetapi itu pendeta, salah satu pendeta senior saya. Satu waktu kami diundang satu keluarga, saya tidak boleh sebut di mana. Tapi ketika saya belum ke sini, masih tinggal di sekolah Alkitab dulu. Nah, ini satu orang ini, kami kira-kira lebih dari 10 orang, hamba-hamba Tuhan diundang oleh satu keluarga anak Tuhan dalam rangka ulang tahun salah satu anggota keluarga. Kemudian karena ini senior, dia senior. Jadi kemudian tuan rumah bilang nanti om ini berdoa mau makan ini. Dan tentunya doakan juga orang yang ulang tahun. Saudara tahu, saya sakit hati sampai hari ini sakit hati. Itu sebabnya saya tidak mau belajar seperti itu. Dia sandaran di pintu. Begini, saudara lihat saya. Tuhan, kami mau makan. Berkati makanan ini. Yang ulang tahun juga berkati. Amin. Saya bikin begini tangan saya, jengkel. Saya bilang, waduh, kalau saya tonjok dia sebetulnya, tapi ya sama, jadinya sama. Oh, saudara, kadang-kadang kita rasa itu untuk remeh, doakan orang dan segala macam. Kita lupa bahwa itu di hadapan Tuhan. Mengerikan itu. Saya tidak berlebihan tadi saya beri contoh. Dia dalam keadaan begitu sandaran. Saya bilang, waduh. Hampir saya ngomong lain. Mengerikan itu. Kenapa saya sudah hampir belok? Yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi 2 orang ini pulang. Farisi menyangka Tuhan berkenan. Sampai dia keluar dari tempat ibadah.
Orang berdosa. Tapi yang pungut cukai dia bilang, ya memang orang berdosa. Dia pulang. Dua-dua pulang. Mereka pasti ada beda hati. Hati yang diampuni ada damai sejahtera. Orang Farisi ini pulang menyangka dia berkenan ke Tuhan. Mantap langkahnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia nyanyi sungguh-sungguh. Yang satu pulang, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Beda